misalnya Pak Prabowo lebih memilih jalan dengan Pak Jokowi, maka kita bisa mengatakan Oktober nanti sampai 5 tahun ke depan, maka PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan. Enggak, Surya Paloh itu kakinya kan satu di dalam, satu di luar. Yang satu tuh tinggal nunggu timing aja. Kalau Caimin belum ada tanda-tanda Caimin menurut Anda? Kalau Caimin itu sebenarnya kakinya masih di luar, tapi kepalanya di dalam. Dan pada hari ini menurut gua sama sekali belum aman bahwa ketua DPR itu akan kembali di PDI Perjuangan. Menurut gua belum aman. Sama sekali belum aman. Belum. Ada Jawa, ada Sunda, dan lain-lainnya. Sekarang atau 50 tahun lagi. Musikalitas Mr. Clean mantap juga. Jokowi dan Boleh juga Mega kita tak ajak bertemu. ke jazz club beliau nih. Jokowi dan Mega tak bertemu. Kalau mau ketemu ranting aja. Nah, ini kalau kata Bu Mega gini Iya, dalam ininya ya, tulisannya ya, pengantarnya ke Mahkamah Konstitusi. Saya berharap agar hakim Mahkamah Konstitusi dapat melihat permasalahan yang ada dengan jubah negarawan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa. Amin ya robbal alamin. Hormat saya Megawati Soekarno Putri. Merdeka, merdeka, merdeka. Menurut gua ya gimana? Gua agak curiga ini agak lebih mirip Mas Hasto yang Menurut gua Bu Mega itu nggak perlu lagi jadi amicus curiae karena pikiran-pikiran beliau sudah disampaikan di Harian Kompas. Dugaan gua sih kalaupun beliau tampil di Mahkamah Konstitusi, kalau nih ya sebetulnya nggak akan beda jauh dengan tulisan di Harian Kompas itu gitu. Dan menurut gua tulisan Harian Kompas pada tanggal berapa itu merupakan salah satu peristiwa penting yang bisa menjawab dugaan-dugaan kita selama ini. Apakah Mas Hasto itu bertindak secara pribadi dan berbeda dengan Bu Mega, atau sebetulnya itu adalah cerminan sikap dari Bu Mega? Menurut gua pada hari ini kita bisa katakan bahwa memang itu sikap Ibu Mega. Soal apakah kemudian sikap itu merupakan produk dari masukan dari Mas Hasto ya dan kawan-kawan, itu soal yang lain lagi. Tapi serangan kepada Pak Jokowi, ya kan, kemudian strategi kontra Jokowi, per hari ini menurut gua bisa dikatakan itu merupakan sikap dari Ibu Mega gitu. Jadi menurut gua sih salah satu misteri politik Indonesia pada hari ini udah terungkap ya. Gitu. Bahwa Bu Mega memang kontra Pak Jokowi. Dan yang menariknya pada Harian Kompas tersebut, ketika ada artikel opini Bu Mega di halaman dalam, di halaman luar itu ada berita mengenai bagaimana Mbak Puan berusaha mengaturkan atau ketemu Prabowo untuk mengatur pertemuan dengan Ibu Megawati. Nah, gua melihat sekali lagi bahwa ini konfirmasi juga dari diskusi kita juga berbulan-bulan yang lalu di sini, gitu loh. Bahwa ada dua kubu ya di PDI Perjuangan itu, ada yang mau mendekat ke Pak Jokowi, ada yang mau menjauh. Kirain kubu berita sama kubu opini tadi. Bukan, kubu itu. Dan kayaknya begini, lebih jauh lagi, Bu Mega ini kayaknya memaksa ya Pak Prabowo untuk memilih antara dirinya dengan Pak Jokowi. Dirinya itu maksudnya Bu Mega. Bu Mega, kan? iya. Either you are with us or with the enemy. Kira-kira begitu. Itu. Either you are with me, Megawati, atau you are with Pak Jokowi. Gitu. Nah, ini adalah tugas sejarah yang besar buat Pak Prabowo untuk mengambil keputusan. Beliau akan seperti apa dan bagaimana. Gitu. Itu tugas sejarah buat Pak Prabowo yang sangat-sangat penting. Meskipun gini kan, dalam ketika Bu Mega ingin membuka pintunya buat Pak Prabowo, Pak Prabowo ini kan sekarang
dan Pak Jokowi ini kan berada dalam satu tubuh nih. Kalau kopi itu satu renceng kan, Mas Sergio. Apakah sebenarnya ini bisa dipisahkan gitu, Pak Prabowo aja ininya, Pak Jokowinya enggak gitu, kayak kopi ada ampasnya, mau yang americano atau yang tubruk gitu kan. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya lain nih, misalnya pada putusannya Pak Jokowi ingin ya udah kita tiriskan dulu. Pak Prabowo kita tiriskan dulu Pak Jokowi ini. Iya. Tapi kan di tubuhnya Pak Prabowo sendiri masih ada namanya Gibran Rakabuming Raka. Iya, betul. Ya gua melihat hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu lebih real, lebih konkret dan lebih mendalam ya dibandingkan dengan Ibu Mega. Terutama pada 5 tahun terakhir ini. Jadi kalau dengan Pak Jokowi sama-sama di pemerintahan, Pak Prabowo jadi Menhan, sesuatu yang tentunya sangat membanggakan bagi Pak Prabowo. Lalu kemarin diberikan gelar jenderal kehormatan. Lalu ya Pak Prabowo bersama dengan Mas Gibran dalam Pilpres ini, yang barangkali kalau tidak dengan Mas Gibran belum tentu menang, kan begitu. Ya memang Teguh Umar, ya saya menyebutnya Teguh Umar ini punya peran juga terhadap Pak Prabowo. Misalnya saya pernah cerita juga bagaimana Pak Prabowo itu kembali ke Indonesia, itu ada peran Teguh Umar. Walaupun di sini bisa terjadi diskusi lagi nih, sebetulnya siapa yang berperan kembalinya Prabowo itu ke Indonesia? Apakah Megawati atau Taufik Kemas? Taufik Kemas atau Megawati? Gitu. Memang kalau itu satu kesatuan di Teguh Umar tuh kan waktu itu kan. Agak sering sama tapi sering beda juga. Jadi sebetulnya perbedaan-perbedaan yang ada sekarang di Teguh Umar itu bukan barang baru. Bukan barang baru. Cuman kalau saya ingat-ingat ceritanya Pak Taufik ya, kelihatannya porsi Pak Taufik itu yang agak lebih besar dalam pengertian yang kelihatannya mengambil inisiatif untuk nyuruh Pak Prabowo pulang itu adalah Pak Taufik Kemas. Gitu. Dan itu kita bisa pahami juga atau bisa kita terima dengan kepribadian Pak Taufik Kemas yang sangat sangat terbuka, sangat egaliter, yang temannya itu dari A sampai Z lah, dari rentang kiri sampai rentang kanan. Pak Taufik itu nalurinya selalu mencari teman dan selalu bersahabat dengan bahkan orang-orang yang berbeda dengan dia gitu. Jadi sebetulnya ya Pak Prabowo pun juga barangkali pada hari ini akan teringat waktu beliau berada di luar itu sebetulnya ya komunikasinya itu awalnya dari siapa sih? Apakah dari Pak Taufik atau dari Bu Mega? Tapi lepas daripada itu menurut gua pada hari ini ya kesamaan pikiran Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu udah sangat mendalam, sama-sama mau Indonesia maju, agenda Indonesia maju sudah sama, terus sama-sama menyukai secara pribadi, dan lebih jauh sekarang ada Mas Gibran gitu. Jadi dengan situasi dan kondisi ini ya kalau misalnya Pak Prabowo lebih memilih jalan dengan Pak Jokowi, maka kita bisa mengatakan Oktober nanti sampai 5 tahun ke depan, maka PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan. Dan di luar itu sebetulnya memang nggak mudah juga bagi PDI Perjuangan untuk masuk ke dalam. Nggak mudah bagi PDI Perjuangan, nggak mudah juga buat Koalisi Indonesia Maju. Karena di dalam Koalisi Indonesia Maju itu bukan cuman Pak Jokowi yang tidak dikehendaki oleh Ibu Megawati. Gitu. Ini kan sampai hari ini kan nggak terjadi pertemuan nih. Lebaran ini itu kan selalu jadi pertanyaan nih. Nah ini menurut saya sih bukan cuma sekarang. Kalau kita belajar dari pengalaman Pak SBY, bisa 20-25 tahun ke depan nggak akan ketemu lagi tuh. Iya, bisa. Nah di Koalisi Indonesia Maju selain ada Pak Jokowi juga ada siapa? Pak SBY. Oh iya, lebih rumit. Iya. Jadi sekarang masalahnya bukan cuma satu, tapi ada dua gitu. Ya bisa aku masuk asal Jokowi dan SBY out. Nah, jangan-jangan setelah Jokowinya oke, SBY nyangkut. Kalau tiba-tiba Nasdem gabung lebih rumit lagi tuh ya. Ada Surya Paloh pula. Ada Surya Paloh pula. Tambah pula kan helikopternya ini kan. Aku tambahin lagi. Habis itu ada Bu Titik lagi nanti. Oh iya. Ada orde baru lagi di situ, ada Pak Harto lagi di situ. Aduh. Gitu. Nah, khusus yang 3 ini hasil diskusi saya tadi tim relawannya 02 di kantor tadi, ada Pak Suhadi namanya. Ini saya atribusikan kepada Pak Suhadi. Dia mengatakan kalau PDI Perjuangan masuk ke dalam koalisi ini rumit. Karena akan terjadi kayak
kegoncangan lah ya. keguncangan gitu, akan terjadi ya mengganggu Reaksi ritme. kimianya- Reaksi kimianya berat karena bukan cuma Pak Jokowi. Tadinya kalau Pak Jokowi kan gua udah sering ngomong, tapi beliau ngingetin lagi. Ada SBY, ada Pak Harto di situ. Oleh Ari ditambah lagi. Ada Pak Surya Paloh. Kalau Nasdem gabung. Tambah satu Kalau lagi, menurut gua ada kemungkinan Titi kita Soeharto. harus berasumsi bahwa Nasdem akan gabung. biar 50%. Per hari ini di Sangat antara semua mungkin. partai politik yang di luar 02, menurut gua yang sudah paling jelas masuk ke dalam adalah Nasdem. Surya Paloh. Tapi yang already inside ya Pak Jokowi dan Pak SBY. Pak SBY. Dua obstacle. Iya. Kawan Gitu. ini Bang Surya ini udah di pintu gerbang lah ya. Itu bisa gerbang. Enggak, nih kakinya sudah separuh, satu dalam, satu di luar gitu. Satu lagi untuk entertain pendukung. Iya. Kalau satunya lagi menurut gua sih lebih karena menunggu waktu aja. Siapa? Jadi Caimin. buat Satu lagi siapa? Caimin. enggak Surya Paloh itu Oh, Surya kakinya Paloh. kan satu di dalam, satu di luar. Yang satu tuh tinggal nunggu timing aja. Kalau Caimin belum ada tanda-tanda Caimin menurut Anda. Kalau Caimin itu sebenarnya kakinya masih di luar tapi kepalanya di dalam. Ini imajiner ya. Dialog imajiner gua sama Budi nih. Ini imajiner nih, nggak ada info-info nih. Nah, ini perasaan aja. Perasaan melihat pola Caimin yang kami kenal gitu ya. Iya. Waktu Pak Prabowo diumum hari pemilu, pas hasil exit poll dia dapat, dia udah telepon tuh Pak Prabowo, Mas semangat ya, selamat. Aku berhasil kan Mas? ampun ya. Gue tambahin lagi ya. Gojekan, Gue Kak. tambahin ya. Coba diulang nanti pertanyaan mengenai Caimin. Caimin gimana gitu? Ya, Caimin posisinya gimana? Badannya di luar, rohnya di dalam. Gitu udah kebayangin tuh kemarin tuh. Mas, mantap kan Mas? Kayak Mas, mantap kan? Belum keluar quick count-nya Mian. Aku udah lihat exit poll. Ya, jadi kalau Caimin ini memang judul film lagi nih ya. Iya. Agak lain. Lagi-lagi ini imajinasi kita. Imajinasi kita. Belum tentu Iya, benar. badannya di luar. Rohnya udah di dalam. Terus udah milik kamar. Jangan-jangan udah ukur kasur gitu. Karena kapling NU di dalam belum ada ya. Iya. Belum ada kan kapling. Iya. Betul. Kapling hijau ini belum ada ya. Dan Caimin bergabung itu buat sebagian orang NU juga hal yang menyenangkan. Iya. Karena? Ya karena kan kemarin banyak pemilih NU Pak Prabowo kan. Oh iya banyak banget. Yang Betul. Iya. Meskipun untuk NU struktural yang mungkin secara imajinasi juga Iya, sudah iya, di dalam iya. mengganggu juga. Enggak, kan? karena NU struktural di dalam kan. Iya. Enggak, ini harus ada penyeimbang. Iya makanya. Iya, makanya Caimin itu dimasukin Iya, gitu. NU struktural di Karena dalam. NU struktural di dalam nggak ada penyeimbang jadinya gitu. Iya. Ini kan sebagai penyeimbang nih barang ini kan. Di luar itu menurut gua ya memang PDI Perjuangan itu juga akan, kita ngelihat Bu Mega dan PDI Perjuangan before and after 2024 menurut gua udah beda lah, udah nggak sama lagi. Jadi Bu Mega kan tahun 2000 sebelum Pilpres 2024 kan istilahnya variabel banget gitu ya. Dia yang menentukan nih calonnya, konstelasinya jadi 2 pasang apa 3 pasang, yang akan menang siapa, yang akan kalah siapa, dan beliau udah mengambil keputusan. Dan realitanya pada hari ini kan kandidatnya kalah dan sangat-sangat telak, termasuk di daerah-daerah yang menjadi basisnya tadi, di Bali, di Jawa Tengah, Nah, itu Haukam tuh. di Indonesia Di Bali Haukam tuh. Timur gitu. Kan udah dijawab. Udah jawab tadi. Ya sebetulnya dengan cara yang lain kita juga begini. Pak Prabowo itu kan asosiasinya dengan Pak Jokowi. Sementara Jokowi di sana sangat-sangat populer. Jadi kalau kita bicara lebih kuat mana antara Jokowi dengan PDI Perjuangan, kalau kita bicara pilihan Pilpres, lebih kuat Jokowi. Proven sudah itu. Di Bali, di Jawa Tengah, di Indonesia Timur, itu variabel Pak Jokowi. Kemudian partai ya memang masih pemenang, tetapi angkanya turun gitu. Dan pada hari ini menurut gua sama sekali belum aman bahwa ketua DPR itu akan kembali di PD Perjuangan. Menurut gua belum aman. Sama sekali belum aman. Belum aman. Karena MD3 akan diotak-atik lagi pasti. Kita masih punya waktu 6 bulan ke depan kok. Menurut gua kalau PDI Perjuangan itu di dalam pemerintahan, kita bisa mengatakan bahwa ketua DPR akan PDI Perjuangan. Tetapi kalau PDI Perjuangan di luar, lain cerita, Bos.
bisa saja akan terjadi revisi Undang-Undang Susunan Kedudukan, Undang-Undang MD3. Tapi kita lihat udah Pak Erlangga dan eksponen Golkar lah ya yang paling mungkin untuk bisa menggantikan posisi Mbak Puan di Ketua DPR itu udah berkomitmen bahwa enggak, nih tetap kok kita Itu kan akan ganti. pembicaraan dengan asumsi bahwa komunikasi masih akan berlangsung kan. Tetapi kalau nanti komunikasinya buntu, ya menurut gua ceritanya bisa sangat berbeda. Yang kita omong ini bukan DPR sekarang loh, DPR yang akan datang. Yang belum dilantik, Bos. Tapi ketum-ketumnya masih sama. Belum dilantik. Anda yakin? Lu aja lah ngobrol sama beliau. Ini perlu kita dalami. Pertanyaan ini. Jangan topiknya lain ini. Kenapa Budi ditanyakan keyakinan Budi tadi? Ya kan waktu masih panjang. Itu aja. Nanti dialog-dialog yang akan datang aja lah. Karena itu kan satu diskusi tersendiri yang sangat panjang kali lebar gitu. Jadi yang mengajukan, kalau nggak salah masuk prolegnas ya? Iya, MD3. katanya. Meskipun akhirnya dikeluarkan lagi katanya dibalik. Pokoknya jadi bahan deret-deret lah. Iya dong. Masih bagian dari dinamika dan komunikasi politik yang ada gitu loh. Jadi ya pada hari ini setelah Pilpres selesai, konstelasi politiknya kan belum bersifat final, terutama kalau kita bicara susunan pemerintahan ke depan akan seperti apa. Oh, ini kalau ini sampai masuk, MD3 itu sampai masuk, yang akan kelahi itu Golkar sama PDI itu. Bisa. Iya kan? Atau PDI melawan semua. Bisa juga. Katakanlah misalnya PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, yang lain masuk pemerintahan semua. Tapi apa iya? 80% lawan 20%. Tapi apa iya Gerindra mau bersama Golkar yang dapat elektabilitas jauh lebih tinggi daripada Gerindra? Nah, Ya, tapi kan anggota koalisi. Tapi apakah Pak Prabowo dan Gerindra sendiri nggak prihatin juga melihat Golkar yang membuat akhirnya menyalip Gerindra gitu? Jadi kan menciptakan anomali kalau politik. buat gue nih sebagai Prabowo, misalnya gue sebagai Prabowo nih Mr. Q ya, gue lebih percaya Mbak Puan jadi ketua DPR ketimbang Golkar. Ya, tapi Kalau Mbak Puan ini kan shareholdernya kan nggak banyak nih PDI ini nih. Kalau Golkar nih banyak nih. Iya, tapi selama ada Dasko di sana, siapapun ketua DPR-nya beres. Gue nggak sampai ke situ. Maksudnya yang jelas. Lihat pola. Mbak Puan orangnya sangat akomodatif. Chief, gini Chief, sebentar ya. Kalau nanti dibuka ya bahwa ketua DPR itu istilahnya suara terbanyak, ada pemilihan ulang seperti 2015. Emang nggak ada kemungkinan Dasko terpilih? Nggak ada kemungkinan Gerindra terpilih jadi ketua DPR. Belum tentu Golkar ya? Belum tentu Golkar juga. Artinya atau bisa juga begini, Golkar gue ikutan kalau gue pasti jadi ketua DPR. Iya. Tapi kan Golkar bagian dari koalisi kan, bagian dari pemerintahan. Kemungkinan untuk mendukung pemerintahan kan lebih besar ketimbang oposisi yang menjadi ketua DPR. Jadi kan gini, dalam ilmu politik itu kan jadi trade off-nya bisa iya. Bisa 5 menteri, 6 betul, menteri apa. Betul. Iya. Dulu yang suka hantam-hantam Pak Jokowi juga PDIP. DPR Mr. Q, partai pengusung utama. Itu di dalam aja begitu, apalagi di luar. Kan begitu kan? Ya makanya nggak ada jaminan mau di luar maupun di dalam nih. Gak justru. Tergantung menurutku ya karakteristik kepemimpinannya mungkin. Ya gitu. betul. Tapi pasti akan lebih kencang pukulan palu godam itu ketimbang palu emas. Kalau berada di luar pemerintahan, pasti kalau palu godam akan terus melayang gitu loh. Jadi tentu palu emas itu kadang-kadang ada palu godam. Kalau Golkar di situ kadang-kadang palu godam, tapi lebih sering palu emas. Kan gitu. Jadi kan ada konsep unified government, divided government. Unified government itu kalau pemenang Pilpres legislatif dengan pemenang pemenang Pilpres, pemenang eksekutif dengan pemenang legislatif itu sama partainya. Tapi kalau beda ya paling enggak gini loh, koalisi dari bagian dari koalisi. Iya, kalau dia oposisi betul-betul divided government murni. Ya kayak dulu Pak Setnov dan Pak Jokowi lah ya. Pak Jokowi dari PDI, ketua DPR-nya Pak Setnov kan. Iya. Koalisi juga. Iya, bagian dari pemerintahan lah ya. Golkarnya bagian dari pemerintahan. Misalnya begitu itu. Nah, jadi kita kalau bicara
PDI Perjuangan kalau nanti kemudian berada Iya, di luar belum pernah kayak pemerintahan, kemudian nggak tahu apakah Mbak Puan akan ketua DPR lagi atau tidak. Sebetulnya kan ini menjadi menarik untuk melihat masa depan PDI Perjuangan gitu. Belum ada presiden ya Mr. Q ya sejak 99 ya bahwa ketua DPR itu berseberangan 2014 dengan lah. Golkar kan. sebentar aja umurnya. Iya, nanti- Paling 3 bulan abis itu kan masuk Pak Setnov Iya. bersama Pak Jokowi. Kan bisa aja nih juga 3 bulan. Maksudnya PDI-nya. Iya. Kan bisa Iya, aja. betul. Tapi terus gue yang Tapi gini, Jangan kagetan yang- ini kayak orang budek kagetan. Gua ada satu ini tesis loh ya. nih. Yang long last Gua ada ini satu loh. tesis nih ya, satu tesis ya. Apa tadi istilahnya tuh? Imaginer ya? Imaginer. Kalau imajiner boleh di sini. Imaginer boleh ya? Iya, Oke. boleh. Gue imajiner aja nih, seandainya Bu Mega itu dari awal itu mensinkronkan antara tokoh pemerintahan dengan ketua partai. Mungkin ceritanya nggak akan serumit ini. Maksudnya Misalnya? Misalnya gini, tokoh pemerintahan Mbak Puan, ya kan? Ketua DPR juga Mbak Puan. Menurut gua pilihan-pilihannya akan lebih mudah ketimbang misalnya sekarang ketua untuk pemerintahan Mbak Puan, ketua partai Mas Nanan, misalnya gitu. Loh, sekarang kan emang beda. Maksudnya Kalau gua ngelihat ini Bu Mega kayaknya mau membagi nih, imajiner ya. Iya. Ya, bahwa Mbak Puan, 2 anaknya ini, yang satu di pemerintahan, satu di partai. partai. Oh, berarti running the party itu Mas Nanan Mas sekarang. Nanan, De facto. asumsi gua begitu. De facto. Iya. Nggak asumsi gua ke depan suksesi itu, Sekarang de facto gimana? ya masih Bu Mega. Walaupun kita lihat Junto. kelihatannya masukan Mas Junto, Mas Nanan. Junto Hasto Kristianto. Junto? Hah? Junto siapa lagi? Nanan, iya. Tadung mulai lebih nggak mungkin karena dia nggak masukin angka Hasto. Begitu. Iya. Jadi sekarang ini secara de facto menurut Mr. Q, Heeh. Ibu Megawati Soekarno Putri, Junto, Mas Nanan, Junto, Iya. Hasto Kristianto. Hasto, iya. Itu yang running the partai. Betul. Running di government dan parlemen Puan Maharani, Puan Maharani, Junto, Bambang Pak Pacul, Junto, Utut Adianto. Utut Yanto, Junto Said Abdullah. Said Abdullah. gimana? Iya, Said Junto Abdullah. Said Iya, Abdullah. Said Abdullah. Oli Dono Kambe di mana? Sekarang Junto Puan. Imajiner ya. Imajiner. Kalau salah mohon maaf ya. Ini gak ilmiah ini. Nggak ilmiah ini. Imajinasi nggak boleh dihakimi. Nggak boleh dihakimi. Iya. Imajinasi jawab juga dengan imajinasi. Silakan. Seperti perasaan saya jawab dengan Dengan perasaan. perasaan. Ya kan bisa aja imajinasinya kan Kodari ya kan datasnya kan Prabowo, Junto, Kodari. Sufmi Dasko, Junto, Kodari gitu kan. Misal kan. Misal. Namanya imajiner. Namanya imajiner. Atau Jokowi, Junto Prabowo, Junto Kodari. Ya, bisa juga. Atau Puan, Junto, Budi Edidit ya. Itu mah beneran bukan namanya. Itu beneran. Atau Bambang Pacul, Junto, Ari ya. Itu mah beneran bukan Imajiner itu, imajiner. Budi Ari, Junto Budi Ari. Nah, itu beneran. Kalau itu beneran. Gitu ya, kayak gitu ya, kurang lebih ya. Iya, jadi Harusnya disinkronkan kayak misalnya Pak Erlangga, Junto Pak Erlangga gitu kan. iya, Di jadi DPR Pak Erlangga under control, di pemerintah juga. Gerindra juga ya. Bang Dasko, Dasko, Junto Bang Dasko ya. Pak Prabowo, Bang Dasko. jadi kalau misalnya dari awal gitu ya nggak ada dualisme antara tokoh di partai dengan tokoh di pemerintahan, menurut gua nggak akan serumit ini. Bayangkan kalau misalnya nanti ini kan presiden kalah, kemudian misalnya Mbak Puan bukan ketua DPR, siapa nih tokohnya PDI Perjuangan ke depan ini? Siapa? Ya itu justru pertanyaannya. Bu Mega kan usia sudah makin lanjut. Siapa dia? Nggak tahu lah nih. Lu kan akrab lu. Lo enggak kan kalau kata Mr. Q kan kesimpulannya ada di dua itu kan. Dari dua itu. Mas Nanan atau Mbak Puan. Iya. Jadi dua-duanya sama-sama nggak ada di dalam pemerintahan nanti. Menurut gua itu sesuatu yang harus dibayangkan oleh teman-teman PDI Perjuangan, situasi seperti itu. Tetap akan lanjut gak dengan tadi
secara imajiner de facto-nya Mr. Q bahwa yang megang partai sekarang Mas Nanan, yang megang parlemen dan eksekutif Mbak Puan. Iya. Itu masih akan lanjut nggak menurut Mr. Q? Sementara sih begitu. Berarti sekjen Ya, akan tetap Mas Hasto. cuman kan begini, kalau Mbak Puan bukan pimpinan DPR misalnya, maka ya paling dia ketua fraksi toh. Ketua fraksi kan. Jadi di luar ketua DPR, wakil ketua DPR, ya mungkin pimpinan komisi barangkali. Pimpinan fraksi, tentu postur politiknya kan sangat berbeda dengan beliau jadi ketua DPR. Termasuk juga misalnya peran-peran ke depan atau proyeksi-proyeksi ke depan juga akan sangat-sangat berubah. Karena itu menurut saya sih imajinasi kita ini ya, walaupun ini baru imajinasi, bisa jadi akan menjadi referensi yang sangat menentukan gitu. Karena kita membawa teman-teman ini yang notabene pelaku ini pada satu titik yang barangkali iya juga ya. Apakah aku sanggup menghadapinya kan gitu kan, misalnya kan begitu. Dan itu kalau diturunkan menjadi langkah-langkah politik yang akan sangat berpengaruh terhadap dinamika politik ke depan gitu. Mungkin Bisa nggak Mbak Puan membayangkan dirinya bukan ketua DPR? Bisa nggak Mbak Puan membayangkan dirinya bukan wakil ketua DPR? Bisa nggak Mbak Puan membayangkan dia maksimal ketua komisi atau ketua fraksi? Bisa nggak dibayangkan bagaimana pengaruh politiknya ke depan? Sulit. Termasuk terhadap situasi dan kondisi yang sekarang sudah ada dalam pengertian seluas-luasnya. Nah, apa yang namanya seluas-luasnya itu ya silakan netizen kolom komen. Iya, bayangkan kalau Mbak Puan bukan ketua DPR, bukan wakil ketua DPR, apa yang akan terjadi? Menurutku punya satu opsi lagi yang juga tidak kalah menurunkan marwah. RI dari sekarang kan RI 6 ketua DPR. Mbak Puan bisa jadi RI 5. Mana itu? Ketua MPR. Ya tergantung kan kalau Seperti Pak Taufik dulu diberikan privilege ya sebagai bagian dari menjahit. ya itu kan kembali kepada nanti jembatan. dinamika politik yang ada. Kalau misalnya nanti betul-betul oke, PDI Perjuangan di luar, maka kemudian DPR misalnya Golkar, wakil ketua MPR Gerindra misalnya, kan itu tidak terjadi. Ingat, bagian dari pengawalan agenda politik dan agenda pembangunan harus ada sinkronisasi antara pemerintahan dengan ketua DPR dan ketua MPR. Barangkali itu imajinasi kita yang lain yang mungkin akan didengarkan dan menjadi keputusan. Oke, Golkar ketua DPR, MPR Gerindra ketua MPR. Oh, iya ya. Jadi berbagi antara Golkar dan Gerindra. Iya dong. Ya, Bang Muzani ketua MPR gitu misalnya. Kan sekarang wakil ketua MPR Bang Muzani kan. Iya. Atau Pak Dasko. Dasko, iya. Oh. Walaupun gue lebih ngelihat Pak Dasko tetap di DPR ya. Karena beliau kuncennya DPR. Satset dan Tastes. Iya, kuncen. Gitu kan, Pak Prabowo happy, Pak Jokowi happy sama Pak Dasko. Dua-duanya happy. From Dasko to Hasto nih, kita masuk lagi di Hasto nih. Kemarin soal pertemuan antara Bu Mega dan Pak Jokowi, Jokowi ya. Hasto, Bu Mega. Oh, soal Bu Mega. Mega dan Jokowi. iya, Mega Rencana pertemuan Pak Jokowi dan Mega. Iya. Bu Mega. Iya, dan Pak Hasto ini bilang ketemu sama anak ranting dulu. Iya. Itu kan cara Hasto untuk mendegradasi Pak Jokowi. Level lu di situ. Iya. Dan itu justru makin memperumit pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Tapi pada hari ini sih saya nggak menafsirkan Hasto lagi. Karena sebetulnya udah jelas sikap-sikap ini adalah sikap-sikap Ibu Mega. Jadi analisa saya banyak berubah. Bukan berubah dalam pengertian nggak pasti atau enggak ya. Tapi udah konklusif. Iya. Bahwa sebetulnya Mas Hasto ini ya menyampaikan apa yang ada di sikap-sikapnya Ibu Mega gitu loh. Nah, mungkin dengan bahasanya sendiri kan. Jadi penolakan kepada jawaban Mas Hasto itu mengindikasikan apa? Satu, penolakan Bu Mega kepada Jokowi untuk ketemu.
Kedua, dibumbui oleh Mas Hasto dengan mendegradasi presiden. Presiden ketemu sama Ranting aja lah. Ranting itu kan levelnya apa tuh? Kecamatan. Kecamatan. Iya. Ente presiden ketemu sama camat aja. Jangan ketemu dengan Ibu Mega. Nah, buat saya juga itu indikasi bahwa 25 tahun ke depan Megawati dan Jokowi susah ketemu. Melihat presiden Megawati dan SBY. Iya. Megawati dan SBY, kenapa 25 tahun? Megawati dan SBY udah 20 tahun nggak ketemu. Maka dengan Jokowi, dengan bahasa tadi 25 tahun, tambah 5 tahun. Coba pernah nggak Mas Hasto ngomong Pak SBY ketemu dengan Ranting aja? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Baru sekali ini keluar. Nah, kalau Ranting tadi adalah kecamatan, itu kan nyuruh presiden sedang menjabat ketemu dengan Camat. level camat. Ya itu 25 tahun, Bos. Jangan-jangan 50 tahun. Sekarang atau 50 tahun lagi. Mantap juga referensi lagu Mr. Q ini kan. Lagu Yuni Syara. Lagu Yuni Syara. Iya, gue ngambil Yuni Syaranya, bukan. Sebelumnya Roma Irama, bos ya. Ada Jawa, ada Sunda, dan lain-lainnya. Sekarang atau 50 tahun lagi. Musikalitas Mr. Q mantap juga. Jokowi dan Boleh juga Mega kita tak ajak bertemu. ke jazz club beliau nih. Iya. Jokowi dan Mega tak bertemu. Kalau mau ketemu Ranting aja. Ini boleh jadi teaser nih. Tapi Itulah kira-kira wajah politik Indonesia ke depan kalau menurut gua sih. Megawati nggak Sampai ketemu dengan ada- Jokowi. PDI Perjuangan misteri. sampai ada perubahan yang cukup signifikan di internal PDI. Wah itu gini, gua nggak berani kali ini gua nggak berani membayangkan ya dan nggak punya imajinasi mengenai apa yang akan terjadi. Ya tapi paling gua bisa mengatakan begini, ini PDI Perjuangan ini suksesinya bisa jadi salah satu cerita-cerita tragis tanda kutip ya, perebutan kekuasaan. Kalau zaman dulu kerajaan kan, Antar saudara. tapi gini Mr. Q. Mesir itu siapa ratu yang paling terkenal? Cleopatra. Cleopatra ya. Ya. Cleopatra itu saingan paling dekatnya adalah adiknya. Dulu itu di kerajaan Mesir itu untuk mempertahankan suksesi, untuk menciptakan suksesi yang aman, itu kalau raja punya anak laki-laki dan perempuan itu dinikahkan mereka berdua. Hah? Iya, Supaya nggak saling tikam, nggak saling bunuh, dinikahkan. Dan sudah dinikahkan Cleopatra itu dengan adiknya. Tapi tetap terjadi juga saling bunuh. Jadi salah satu peristiwa politik paling berbahaya dalam sejarah hidup manusia adalah suksesi. Sekarang atau 50. Kalau ini nggak perlu nunggu 50 tahun. Nggak perlu nunggu 50 tahun. Mungkin nggak akan. Ya suksesi di PDI Perjuangan ini kan cepat atau lambat kan akan terjadi lah ya. kirain Hah? saling Tarung-sarung. Tarung Iya sarung. tarung-sarung. Sekarang ini tarung-sarung. Tapi nanti Bisa jadi perang terbuka. akan jadi perang terbuka. Sekarang ini perang tertutup, nanti ya jadi perang terbuka. mungkin nggak Mr. Q gini. Kan momentumnya udah ada nih setelah kita lihat Gue balik dikit ya, Ya, gue balik boleh, dikit ya. boleh. Cerita akan sangat berbeda kalau yang memenangkan Pilpres adalah Ganjar Pranowo. Langsung posisinya Prananda akan sangat menguat dan posisi Puan sangat mengecil karena presiden berada di belakang Prananda. Ya. Tapi kan ini nggak jadi. Maka istilahnya ini menjadi apa? Bahasanya Adi Praetno itu pepti-pepti gitu. 70-30. 50-50 gitu. Sekarang ini pepti-pepti. Kalau Puan nggak menduduki jabatan DPR. Tapi kalau dudukin jabatan DPR masih pepti-pepti. 70-30. Bahasa Madura aja. Nah makanya pembicaraan kita sekarang ini pasti akan sangat dipertimbangkan oleh Mbak Puan. Kenapa? Kalau beliau bukan ketua DPR, ini bukan 70-30, ini 50-50 ini.
Dan pertarungan paling keras, paling berbahaya itu ketika 50-50. Itu. Karena nggak ada yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Istilahnya pertarungan habis-habisan itu ya kalau Pepti itu 50-50 itu. Apakah kekalahan eksponen tadi misalnya yang internal partai ya, kalau tadi Mr. Q menganggap bahwa internal partai itu ya jatahnya Mas Nanan, Junto, Hasto Kristianto gitu ya. Apakah tidak ada sahamnya tidak terkoreksi ketika PDI Perjuangan mengalami hasil yang tidak menggembirakan di Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak ya. Karena itu sebetulnya balik lagi bukan pemikirannya Hasto, bukan sikapnya Hasto, tapi sikapnya Ibu. Jadi Ibu tidak menyalahkan Hasto. Ibu menyalahkan pihak yang lain, dalam hal ini Pak Jokowi. Menyalahkan pihak di luar gitu. Kan itu diskusi kita selama ini. Kok Hasto berani ikut rally Paris Dakar, Tapi nyampe di Kairo, nyalah-nyalahkan pengemudi yang lain kan gitu kan? Ya karena sebetulnya Hasto ini navigator, drivernya ya Bu Mega. Nggak mungkin nyalahkan navigator, karena navigator itu hanya menjalankan instruksi dari driver. Dan navigator nggak mungkin nyalahin Soal drivernya. navigator kasih masukan sama driver, lalu driver salah ambil keputusan, soal lain lagi. Kadang-kadang kan Iya. kadang-kadang kan driver itu kan sangat percaya pada Navigator. Iya, sangat percaya kepada navigator. kiri 200 meter kanan, nah kan Iya. gitu kan. Iya. ini kenapa Nah kan lu harus nonton, lu udah nonton doku seriesnya ini Rally Bos. Ada yang nyasar-nyasar kemana, termasuk anaknya Margaret Thatcher waktu itu juga hilang karena navigatornya salah. Ada juga itu The Testament of Moses. Jadi Nggak disalahkan. Kalau gua lihat ya dinamika beberapa pertanyaan-pertanyaan kita di episode-episode sebelumnya ini terjawab pada hari ini. Itu adalah sikap Ibu Mega. Jadi tulisan Bu Mega di Kompas itu sangat memperjelas mengenai situasi politik. Bahwa semua serangan, semua strategi yang ada sekarang ini adalah strateginya Ibu Mega. Alam pikiran Ibu Mega. yang diterjemahkan oleh Yang dieksekusi oleh Mas Hasto. Junto Ganjar Pranowo. Ya. Ganjar Pranowo itu kalau dalam Paris Dakar dia penumpang. Oh, ada penumpangnya. Emang rally ada penumpangnya deh. Bos, ini lebih ke ini bos. Analogi bos. Ini berarti lebih ke bos akap lintas Sumatera. Mr. Q dibikin posisi yang nggak ada, bos. Supaya mudah menjelaskan. Penumpang sebetulnya mungkin nggak setuju. Kacau nih. Kayaknya salah sasaran ini, nggak nyampe ini. Diam lu, penumpang lu. Suka-suka supir dong. Dia mau protes ke navigator kan, loh sama pengemudi kan, kok aku dibawa ke sini nih? Iya. Loh ini Dakar situ loh. Iya. Gimana ngomongnya? Diam lu, penumpang lu. Saya kan penumpang berhak ngomong sama pengemudi. Gua bukan pengemudi, gua pemilik mobil. Diam lu. Terus Mr. G ini bilang gini. Mr. G. BG. Hah? Media Mopo. Oh iya, dia nanya medianya apa. Kok Mr. G BG? Iya BG, Bung Ganjar. Bung Ganjar. Jati lo di. Penumpang sendiri aja. Penumpangnya sendiri aja. Bung Ganjar ini BG. Ada lagi yang lain. MD, apa MD? Mungkin dia ngomong, Bu, kok kesana Bu? Loh, di Pepti Bu. Ya. Jadi kan tahu nggak kenapa Pak Mahfud ganti-ganti baju pas acara debat kemarin tuh? Kenapa? Jangan ceritakan di sini lah. Oke, thank you Mr. Q, sampai jumpa lagi. Kurang ajar.